I got the let it play. Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Hai semuanya, hari ini kita belajar mata pelajaran IPA yang materinya adalah hewan sebagai sumber daya alam hayati yang harus dilindungi keberadaannya. Baik semuanya, sekarang kita akan memasuki kepada materi. Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu hewan sebagai sumber daya alam hayati yang harus dilindungi keberadaannya. Jadi, di dunia ini semuanya memiliki keberagaman, termasuk di Indonesia, yaitu berbagai macam keberagaman makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Banyak sekali di kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia hewan-hewan yang hampir punah, dan mereka sebenarnya sebagai sumber daya alam hayati yang harus dilindungi keberadaannya. Bagaimana sih cara kita untuk melindungi keberadaan makhluk hidup, yaitu hewan, agar tidak punah dan tidak habis sumber daya alamnya? Apa saja yang harus kita lakukan? Berikut upaya pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, mengatur dan mengawasi pelaksanaan undang-undang perburuan. Yang kedua, mengembangbiakkan hewan langka yang hampir punah. Yang ketiga, melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis. Yang keempat, melakukan pemulihan tanaman dengan membuat varietas unggul tanpa menghilangkan varietas biasa. Yang kelima, mengurangi pencemaran lingkungan karena dapat mengganggu kehidupan hewan pada habitat aslinya. Yang keenam, mendukung pelestarian dan penangkaran hewan. Yang ketujuh, menjaga habitat alami hewan dengan tidak menebang pohon secara liar. Yang kedelapan, membentuk cagar alam dengan tujuan melindungi tumbuh-tumbuhan yang hampir punah. Yang kesembilan, tidak memelihara hewan yang terancam punah dan langka secara perseorangan. Dan yang terakhir, tidak mengganggu dan mengancam kelangsungan hidup hewan di sekitar kita. Nah, di sini Ibu memiliki 3 contoh hewan yang dilindungi di Indonesia, yaitu ada burung cendrawasih, ada badak bercula 1, dan yang terakhir ada komodo. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang burung cendrawasih. Biasanya burung cendrawasih ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua, Papua Nugini, Pulau-Pulau Selat Torres, dan di bagian Australia Timur. Dengan keindahan bulu yang dimilikinya, burung ini diburu secara liar untuk diperjualbelikan kepada orang-orang daerah selain Papua. Ini menyebabkan keberadaan burung cendrawasih menjadi langka, bahkan terancam punah. Contoh pelestarian burung cendrawasih. Yang pertama, tidak memburunya.
Yang kedua, menindak pelaku pemburu burung cendrawasih. Yang ketiga, melakukan penangkaran burung cendrawasih. Dan yang terakhir, memberi perawatan terbaik dan mengembangbiakan burung cendrawasih. Yang kedua yaitu badak bercula satu atau badak Jawa. Disebut juga badak Sunda atau badak bercula satu kecil, adalah sebuah anggota famili Rhicenrothidae dan merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada. Salah satu alasan badak ini diburu adalah karena keberadaan culanya. Beberapa pihak ada yang menggunakan untuk pengobatan, sebagian lagi digunakan untuk pajangan. Badak bercula satu merupakan salah satu jenis hewan langka yang harus dilindungi. Berikut contoh pelestarian badak bercula satu. Yang pertama, menjaga habitat badak bercula satu. Yang kedua, pembuatan tanam sosial atau suaka marga satwa seperti Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak bercula satu. Dan yang terakhir, melakukan penangkaran. Hewan yang dilindungi yang terakhir adalah komodo atau lengkapnya biawak komodo, adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili, Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat ora. Komodo terancam punah beberapa tahun belakangan ini karena spesiesnya yang semakin langka. Kalau menurut USA Today, salah satu penyebab utama kepunahan komodo ini dikarenakan adanya pemanasan global. Ketika komodo stres dan tidak sanggup menahan beban dari aktivitas pembangunan manusia yang gencar ini, maka komodo akan punah satu persatu. Dan inilah contoh pelestarian komodo, yaitu menetapkan Pulau Komodo yang difungsikan sebagai suaka marga satwa bagi komodo sekaligus untuk melindungi habitat aslinya, dan mendirikan Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur melindungi hewan komodo. Baik anak-anak, karena kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan dari 3 hewan yang dilindungi. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah hewan sebagai sumber daya alam hayati yang harus dilindungi keberadaannya. Tidak boleh diburu dengan sembarangan dan juga tidak boleh dipelihara dengan sembarangan juga. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta kalian untuk membuat tugas atau Ibu akan memberikan kalian soal, yaitu soalnya adalah dengan kalian mengamati hewan di sekitar kalian yang keberadaannya hampir punah atau hewan yang dilindungi. Kalian tulis di buku kalian apa saja sumber daya alam yang diperoleh dari hewan tersebut dan bagaimana cara kita atau cara kalian untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan dari hewan yang dilindungi tersebut. Paham semuanya? Baik, Ibu rasa dan Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.